Ini gua, seorang bangsawan bergelar Kon, dan gue adalah MC anime ini. Dan ini gua, sebelum semua itu terjadi. Gue pekerja kantoran yang hidupnya membosankan. Memasak di rumah sendiri, makan pun sendiri. Nasib jomblo, guys. Dan ketika gue mau makan, saking lelahnya, malah ketiduran. Giliran bangun, gue udah di tempat yang berbeda dan gak tahu di mana. Pas gue lihat, tangan gue kok jadi kecil. Pas ngaca di piring, lah kok gue jadi anak kecil. Di sini gue sih masih ngira mimpi. Ya udah, gue lanjut tidur. Dan pas ada seseorang yang mengundi gue, lah kok gue masih di dalam mimpi. Dan gue malah disuruh memperkenalkan diri. Lah, gue bingung. Tahu-tahu disuruh begitu. Untung di situ ada seseorang yang bernama Erik yang bantuin gue yang lagi kebingungan. Dan di situ dia memperkenalkan gue. Dan dia bilang kalau gue adiknya dia. Dan nama gue dia bilang Wendelin Ponbeno Baumaster. Dan nama panggilan gue Well. Dan setelah semua itu terjadi, gue balik duduk dan Erik membawakan gue teh di situ. Erik banyak memberitahukan apa yang terjadi saat itu tentang pernikahan abang gue yang bernama Kurt dengan Amalia yang katanya seorang bangsawan. Dan gue juga tahu kalau gue ternyata seorang bangsawan juga. Seneng dong gue, anak bangsawan, anak ketiga lagi. Dan gue menikmati pesta itu. Dan setelah malam itu berakhir, paginya kok ada yang aneh. Gue sarapan cuma pakai roti dan sup air bening. Gue tengok juga rumah kok bentuknya berantakan sekali. Gue nanya Bang Erik di mana, katanya mancing. Lah, kok bangsawan mancing? Hati gue. Bang Erik pulang, gue nanya, pesta semalam mewah, tapi kok... Dan katanya di depan tamu memang harus mewah karena harga diri seorang bangsawan. Dan akhirnya gue tahu kalau gue tuh anak dari bangsawan miskin dan anak ke-8. Dan gue pun itu anak terakhir. Dan setelah dari semua kejadian itu, gue melihat sebuah peta. Dan gue lihat gue tinggal di wilayah Kesatria Baumaster dengan populasi 800 orang. Dan gue anak ke-8 dari bangsawan miskin di tempat yang sangat jauh. Hidup gue buntu saat itu. Di saat itu setelah abangku menikah, ketiga abang gue malah mau merantau. Gue bilang kan bisa mewariskan tanah bapak. Taunya tanah warisan cuma bisa diwariskan abang pertama. Aduh, makin pusing gue di sini. Warisan gak dapat, cuma untuk abang pertama. Gimana masa depan gue nanti? Abang gue bilang harus berusaha lebih keras, entah itu jadi prajurit ataupun jadi petualang. Dan pada akhirnya gue mikir, gue di sini harus belajar lebih giat. Dan gue nyari buku-buku yang bisa gue pelajarin di dalam perpus di rumah gue. Dan ternyata isi lemari buku di rumah gue nggak ada yang berguna. Gak sengaja gue jatuhin sesuatu kayak bola. Dan ternyata bola kristal buat ngetes ilmu sihir. Gue mah gak percaya sihir dalam hati gue. Tapi kok penasaran. Ya udah, di situ gue cobalah ngetes. Lah kok ternyata gue punya bakat sihir. Kagetlah gue. Gue baca lagi pedomannya dan disuruhlah gue baca buku sihir. Gue carilah lagi di situ.
rupanya tak ada sama sekali. Bapak gue tiba-tiba datang. Gue tanya lah, ada buku lain gak pak? Dia jawab kagak ada. Udah gitu bilang kagak bisa baca lagi, malah disuruhnya nyari kayu bakar gue di hutan. Di hutan gue ngetes ilmu sihir gue, dan tahulah hasilnya gimana. Ya pasti nggak bisa. Tiba-tiba datang seseorang nih, nggak tahu gue siapa. Kaget dong gue. Tiba-tiba turun dari langit nih orang. Dia bilang dia seorang pengguna sihir. Pas masih kenalan, malah tiba-tiba datang pula seekor babi besar. Makin takutlah gue. Pas gue mau kabur, tangan gue malah dipegang sama si pengguna sihir itu. Di situ gue diajari sihir untuk menyerang. Karena terlanjur, gue ikut aja arahan dia. Dan benar, gue bisa mewaris sihir. Walau si babi besar itu nggak kenapa-kenapa sih. Akhirnya dibunuh oleh pengguna sihir itu. Di situ pengguna sihir itu lanjut memperkenalkan diri. Dia seorang mantan pengguna sihir dari wilayah Duke Blackwater dan namanya Alfred Rainford. Dan pada akhirnya dia menjadi guru sihir gue. Setelah kejadian itu, gue diajak ngetes sama pengguna sihir itu. Ia berkata ingin mewariskan ilmu sihirnya kepada gue. Gue penasaran dong, kenapa mau mewariskan ilmunya ke gue. Dan gue bilang kalau gue tuh gak punya uang untuk membayar dia. Katanya dia gak membutuhkan uang, yang hanya dia inginkan memiliki seorang murid katanya. Dan dia berpesan untuk merahasiakannya supaya tidak terjadi perebutan harta warisan karena gue seorang pengguna sihir katanya. Di sini gue tahu pengguna sihir itu dengan mudah bisa merebut ahli waris karena memiliki kekuatan yang besar. Singkatnya, gue banyak diajari tentang dasar sihir. Dan di rumah bapak gue curiga karena bola sihir yang lalu gue temuin berpindah tempat, dan dia keinget ke gue. Dan mereka malah ketawa dikira gue gak bisa ilmu sihir, padahal kan bisa. Hari demi hari gue terus pelajari ilmu sihir, dan gue berhasil menguasai beberapa ilmu sihir. Di sini Abang Kurt mulai curiga dengan gue. Dia curiga kalau gue tuh bisa ilmu sihir. Gue cerita ke guru gue, dan ia menyarankan untuk menjadi seorang petualang supaya tidak dicurigai olehnya. Di rumah ketika makan, bapak gue bercerita tentang adanya zombie yang terlihat di hutan. Dan gue teringat guru yang ada di hutan. Setelah mendengarkan ceritanya, gue langsung menuju hutan untuk memperingati guru. Dan akhirnya di situ gue bertemu dengan guru. Dan gue mengajaknya untuk kembali ke rumah supaya aman. Namun di situ guru tidak mau. Dan akhirnya ia bercerita zombie itu adalah dirinya. Dan dia bercerita bahwa dia sudah mati sejak 5 tahun yang lalu karena sebuah misi untuk mencari obat, dan karena memiliki keinginan yang besar, pada akhirnya ia menjadi seorang zombie. Dan saat ini karena tujuannya hampir selesai, yaitu mewariskan ilmu sihir kepada seseorang yang memiliki bakat ilmu sihir, yaitu gua. Dan akhirnya guru meminta satu permintaan ke gua
untuk mensucikan dirinya dengan ilmu sihir suci. Awalnya gue nggak mau kehilangan guru gue satu-satunya. Namun guru bilang kalau dia nggak bisa bertahan lama lagi, dan takutnya jika terlalu lama ia bisa saja menyakiti orang lain. Mendengar alasannya, dengan terpaksa akhirnya gue menuruti permintaannya. Dengan perasaan sedih, akhirnya gue berhasil mensucikan guru. Dan gue nangis sejadi-jadinya saat itu. Singkat cerita, gue udah umur 11 tahun. Dan pada akhirnya gue memutuskan untuk menjadi petualang, untuk mengumpulkan uang dan bersekolah di kota.